Kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini ya. Mudah-mudahan pertanyaannya berkualitas. Kadang jamaah ini lain-lain aja pertanyaannya. Ustaz Somad, kalau kita di bulan nanti kiblatnya kemana? La ilallah. Cuma ada aja pertanyaan lain. Bagaimana tindakan kita terhadap anak-anak yang luar biasa bisiknya ketika sholat di masjid sehingga mengganggu kekhusyuan kita dalam beribadah? Sudah dinasihati tak juga. Bagaimana Pak Ustadz? Seminggu yang lalu saya dapat kiriman video. Jadi ada 3 orang anak-anak di belakang ributnya minta ampun. Bapak di depan ini emosi, disipakkannya anak tuh terbang. Saya menengok, mak bapak ini pemain taekwondo nampaknya. Kalau di masjidmu masih ada anak-anak, berarti 30 tahun lagi Masjid Raya Al-Muttaqin masih ada orang sholat berjamaah. Tapi kalau di masjidmu tak ada lagi anak-anak, lebih banyak batuk daripada ayat, sunyi sepi tak ada suara, alamat masjidmu menjadi sarang walet. Jadi kalau begitu anak-anak ke masjid ini bagus apa tak bagus? Pandang kanan anak-anak, pandang kiri, masih merekam anakku ya Allah, anak soleh. Pandang ke depan anak-anak, pandang ke kiri anak-anak perempuan pula berjilbab terjebak di tengah bapak-bapak. Begitulah dia sayang sama ayahnya. Cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Jangan sampai dia curhat ke anak lajang yang bukan mahram gara-gara jauh dari ayah. Dekat hubungan dengan anak. Cuman kadang anak ini kan tak semuanya baik macam Ustaz Somad waktu kecil dulu. Jadi bisa ditiru yang dilakukan Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Jadi waktu saya ceramah Ramadan, pas pulang saya tengok anak-anak dibariskan satu di belakang. Ada petugas satu orang pakai jubah warna hijau membawa rotan. Begitu saya dekat, senyum dia. Pak Ustaz, mau kau pukul anak? Enggak, nakut-nakut dia. Berani kau pukul anak? Ngamuklah bapaknya Pak Ustaz. Jadi silakan anak-anak di belakang, tapi ada satu petugas supaya anak-anaknya angkat satu petugas. Nanti petugas ini sholatnya belakangan. Pas sudah di ujung-ujung masbuk dia, atau dibuatkan sholat khusus untuk dia berjamaah dengan jamaah yang lain. Sama macam petugas penjaga imam di Masjidil Haram. Karena takut imam ditikam orang dari belakang. Nikam tak banyak, yang mau selfie nih yang banyak. Nanti begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mereka pun pergi sholat, tetap dapat pahala berjamaah. Apakah boleh anak-anak kecil ini diselipkan di tengah sop bapak-bapak supaya anak ini diam? Anak-anak memutus sop, tapi dia tidak memutus sop kalau cukup 3 syarat. Yang pertama, ujung senapang angin sudah berpotong. Kan tak mungkin kita angkat satu petugas di pintu, tugasnya membuka kolor, tengok, oh udah lewat, oh belum ke sana, oh udah. Ini setengahnya kan. Anak saya Sami di Khitan hari ke-8 pakai program namanya Sunatron. Ada namanya orang Riau, Wa'atan. Wa'atan ini terkenal di Malaysia. Dia punya program namanya Sunatron. Dia tak ingin cuma orang Malaysia dapat nikmat, dibawanya lah ke Riau, ke Indonesia. Akhirnya dibuatlah khitan gratis setiap Jumat 99 orang. Bintang iklannya saya punya. Tak mungkin saya dipotong sekali lagi. Potongan lama aja hampir habis. Jadi selalu saya buatkan iklannya. Anda takut berkhitan, Anda takut lama sembuh, berkhitanlah pakai Sunatron. Pagi khitan, sore bisa akad. Untuk yang mu'alaf. Jadi kadang orang ini takut masuk Islam karena ustadz ini berceramah menakutkan. Yang pertama berkhitan, Nabi Ibrahim umurnya 80 tahun dipotong pakai kampak. Tak jadilah mualaf.
Padahal pakai sunatron ini tak terasa. Nanti saya bawakan. Bukan macam kita zaman dulu. Zaman dulu mau dipotong jam 6 subuh besok, jam 6 malam nih berendam di Sungai Deli. Sampai lisut barang tuh. Nah, besok barulah diambil sembilu bambu. Oh, rupanya bapak nih baru pertama kali percobaan. Habis. Jadi anak-anak tidak memutus shop kalau dia sudah berkhitan, karena tak ada najis di ujung pistol. Yang kedua, anak-anak ini memutus shop karena wuduknya tak Saya perhatikan tuh anak-anak lewat saya di MDA, dibukanya keran, diambilnya air, dibukanya keran, sipak-sipaknya. Air tuh sampai kemari, kelingking nih masuk kemari, kalau ini bagian dalam telinga nih luar, begitu. Ini sekarang udah ambil. Yang ketiga, anak ini tidak memutus shop kalau dia tahu rukun syarat sholat. Sebab kalau dia tak tahu rukun syarat, wajib, sunat, makruh, kaifiat sholat, bisa memutus shop. Itulah maka jalan keluarnya, kata Syekh Atiyah Saqar, anak-anak dikhawatirkan 3, maka dibuatkan satu shop khusus di belah. Fungsi anak dibuat di belakang menjadi batas antara laki-laki dewasa dengan perempuan Karena kalau tak ada anak-anak pembatasnya, langsung berjumpa sop belakang dengan ibu-ibu di belakang. Pas pula yang sop belakangnya anak-anak muda, di belakangnya anak gadis, lain bunyi aminnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Umur dan rezeki kan udah ditetapkan Pak Ustadz. Right. Mengapa kita berdoa umur panjang dan rezeki banyak? Air minum Ainikua 600 ml. Sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz 600 ml. Bisa ditambah jadi 700? Tak bisa ditambah. Lalu apanya yang bertambah? Barokahnya. Ada isinya 600, isinya air putih. Harganya berapa harga ini kuah? 4.000, karena sudah lama berkawan 3.500 lah. Tapi kalau diisi dengan madu jadi 100.000. Kalau diisi air susu kuda liar, berapa ongkos pesawat ke Bima sana? Jadi yang bertambah itu adalah isinya. Ada orang umurnya 40 tahun, tak ada isinya. Rumah warung kopi, mabuk, sakau, gaplek, mati. Ada orang umurnya 17 tahun, hafal Quran, hafal hadis, pondok pesantren, berbakti pada orang tua. Paham? Itu jawaban Abdul Somad akal-akalan? Bukan. Itu jawaban Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Dua jawaban dia. Jawaban yang pertama, umur tak bertambah. Yang bertambah itu barokah isinya. Yang kedua, memang bisa bertambah. Kenapa? La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Lalu kemudian apa lagi dalilnya? Yam'ullahu ma yasha wa yusbit. Allah maha kuasa untuk menghapus takdir, Allah maha kuasa untuk membiarkan takdir. Wa indahu ummul kitab. Karena yang punya lauhul mahfuz itu Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Jadi kalau orang paham Ahlussunnah wal Jamaah, dia tetap berdoa. Ini banyak orang sekarang tak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ditanya, kau kenapa tak berdoa? Semua sudah ditetapkan Allah. Nanti kalau ada laki ibu macam itu, ibu jangan marah, diam aja.
Abang tak pergi kerja, semua sudah ditetapkan Allah. Pas jam 1 dia nanya, "Dek, mana makan siang kita?" Jawablah, semua udah ditetapkan Allah, Bang. Mesti ada usaha, ikhtiar dan doa. Ini untuk saya semua pisang satu tandan ini. Satu sisir pisang ini untuk saya, betul? Tapi bisa tak dia masuk ke mulut kalau tak ada usaha, ikhtiar dan doa? Mesti dibuka plastiknya, dibuka kulitnya, baru dibaca Bismillah, masuk baru dikunyah. Setelah itu yummy. Jelas? Kalau ada orang mengatakan ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, dua gendangnya. Mikrofon itu tak jelas atau telinga dia poka. Seorang suami melarang istrinya mengurus orang tuanya, menantu celako yang sudah tua renta, dengan alasan surga di bawah tapak kaki suami. Yang salah siapa? Yang salah mertua karena salah cari menantu. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau nikahkan anakmu dengan orang yang paham agama, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan anakmu dengan dua orang sifat. Pertama paham agama, yang kedua baik akhlak. Ini sekarang kalau datang meminang anaknya tamat pesantren, kampungan. Kalau datang minang anaknya SH, terima. Kalau datang meminang anaknya SA, ahlan wa sahlan. Kalau datang menerima anaknya orang berduit kaya, welcome. Kalau datang meminang anaknya SAG, sarjana alam gaib. Dia tak tahu bahwa dia akan tua, dia tidak punya jabatan, dia menjadi pengangguran, akan terbaring. Menantu yang SAG inilah yang akan membisikkan ke istrinya, jagalah ayah kau, jagalah emak kau, karena kau jumpa dengan aku sesudah kau umur 25. Dialah yang melahirkanmu, dialah yang membesarkanmu, dialah yang menyekolahkanmu. Kalau menantu tahu agama, takkan dibiarkannya mertuanya. Kalau emakmu sayang ke kau, itu biasa nak. Kalau emakmu sayang ke kamu, itu biasa nak. Tapi ada seorang perempuan mengandung anak gadis 9 bulan 10 hari, menyusukan anak 2 tahun, disekolahkannya. Setelah sekolah, diserahkannya ke kau dengan hanya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Itulah mertua. Sekarang banyak perempuan ini mau dibodohi. Kau sudah jadi istriku, maka semua STNK, BPKB dan surat-surat tanah untuk aku, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Ini pembodohan terhadap perempuan. Tapi kalau perempuan ini rajin pengajian, ikuti tausiah Buya Dr. Amhar Nasution, ikuti pengajian Buya Ustadz Zulfikar Hajar, insya Allah tahu dia hak-haknya. Sehingga kalau ada laki-laki berkata begitu, nanti kalau kau nikah dengan aku, surat tanahmu, surat semuanya, ANS PNS-mu, kau berada di bawah tapak kakiku, kau tak usah jadi sama kau pun jadi. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Pret. Nih anak-anak muda yang tak akan mungkin menyewakan calon-calon mertua. Betul? Ini anak yang bilang betul itu yang belum nikah aja. Ini anak udah 3, betul. Sedap berceramah di Masjid Al-Muttaqin. Padahal saya ini dari pagi tadi tausiah di perumahan Mandala. Habis itu dengan Pak Gubernur di gedung apa tadi, bulat macam bola, Serbaguna. Inilah terakhir malam. Bayangan saya tadi, ini nampaknya tak semangat lagi ceramah. Begitu sampai, apalagi masuk dari jendela tadi, makin tak semangat. Saya tengok pula lagi dinding ini. Ini maulah kultum aja ini. Tapi begitu di depan, mungkin doa-doa tuan-tuan syekh ditiup-tiupnya dari belakang. Semangat awak jadi. Allahu Akbar. Mereka ini guru-guru saya.
di Mesir, 20 tahun di Mesir. Semua masyayikh belajar talaki kitab mereka. Tapi Abdul Somad datang sebaya anak-anaknya, mau mereka datang. Di tempat lain mana mau Ustaz? Siapa yang ceramah nanti? Abdul Somad. Masya Allah, doakan guru-guru kita panjang umur sehat badan. Saya doakan juga. Kan pula orang ini aja kalian doakan. Saya di mana-mana ceramah tuh mata saya tajam, saya tengok jamaah itu berapa yang menguap. Sudah jam 22, 32, tak ada satupun yang menguap. Mata orang. Kalau tempat lain kadang baru 15 menit keluar kuda nil. Bagaimana hukumnya jika mengakui tanah milik orang? Hukumnya menanami tumbuhan di... Ini bertanya apa curhat? Menanami tanah tanpa izin sepengetahuan pemiliknya. Orang yang menggarap tanah kosong, maka dia menjadi pemiliknya. Dalam fikih namanya ihya'ul mawad, menghidupkan tanah mati. Tapi kalau jelas-jelas tanah itu ada pemiliknya, maka berarti kita sudah melampau batas. La ta'tadu, jangan melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka pada orang yang melampau batas. Dalam hadis dikatakan ittaquz zulma, jangan kalian zalim aniaya. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kalau kamu zalim maka kamu akan gelap pada hari kiamat. Kalau dia mengambil hasilnya haram, duit haram dibelikan ke nasi beras haram, disuap ke mulut berubah menjadi darah hitam, masuk ke tangkai jantung menyembur ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun berdosa hitam gelap gara-gara makan duit haram. Jangan. Yang sudah bertobat nasuha, minta maaf, minta ampun pada yang punya tanah. Kalau tak dapat pemiliknya, cari ahli warisnya. Ahli warisnya tak jumpa, maka balikkan hasilnya ke masalih ammah yang dinikmati orang banyak. Pondok pesantren salah satunya adalah Masjid Raya Al-Muttaqin, Kampung Surutu, Desa Timbang Deli. Kertas terakhir. Setelah masjid ini dipugar, banyak benda-benda wakaf yang tak dipakai. Ada yang berpendapat benda tersebut ditanam saja, dan ada yang berpendapat benda tersebut dijual, kemudian uangnya dimanfaatkan kembali. Pertanyaannya, pendapat manakah yang paling tepat dan benar? Kalau dia batu, semen yang tak bisa dipakai, maka ditanam untuk menimbun lantai teras supaya tinggi ke atas. Karena yang namanya wakaf tidak boleh habis. Aku wakafkan lilin ini, bisa? Tak bisa, karena lilin kalau dibakar habis. Wakaf tak boleh habis. Kalau habis itu namanya infak. Kalau tidak habis namanya wakaf. Kalau habis namanya infak. Kalau sodakoh, sodakoh itu umum, senyum pun sodakoh. Makanya jangan buat kotak sodakoh, nanti orang nengok kotak itu senyum aja. Jelas? Jadi yang bisa ditanam, yang tak bisa dijual, ditanam di lantai masjid ini. Tapi seng, kalau dipakai nanti 2 tahun bocor, tanya siapa yang bisa beli. Duit hasil penjualannya itu dibelikan lagi ke barang yang tak habis. Semen, ada orang kampung Serutu ini mengunyah semen? Mana ada? Jelas. Jadi jawaban tadi bahwa ada yang ditanam, ada yang dijual hasilnya. Jangan hasilnya untuk biaya operasional listrik, tak boleh. Mesti kekal, itu namanya wakaf. Karena wakaf tak boleh habis. 2. Setelah benda yang diwakafkan itu tak terpakai, apakah pahala dari wakaf tersebut terputus kepada si pewakaf? Masjid Nabawi direnovasi oleh
Utsman bin Affan radhiyallahu an. Lalu kemudian muncul sahabat, bagaimana dengan tiang kurma yang kami wakaf dulu? Bagaimana dengan atap pelepah kurma yang tak terpakai? Komplain mereka. Keluarlah hadis yang diingat oleh Utsman, man bana masjidan banallahu mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang sudah membangun masjid, maka sudah dibangunkan Allah satu tempat di surga. Pahala tetap mengalir sampai hari kiamat. Booking tempat di surga sampai innamal a'malu bin. Kami mengkredit kendaraan, tapi setelah setengah bayar kami tahu kalau itu riba. Kami ingin melunasinya namun belum sanggup. Kalau kami berhenti, kami susah untuk pergi kerja atau pergi jauh, dan juga sudah setengah dibayar. Apa yang harus kami lakukan? Kredit sepeda motor, buka HP sudah, tulis di Google itu Somad Morocco, SOMADMOROCCO, sudah, spasi kredit, 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 enter. Udah terbuka? Nah, itu dia tulisannya. Itu dia, Somad Morocco blogspot.com. Tulisan ini sudah dibuat Abdul Somad 25 Agustus 2010. Berarti tulisan ini udah berapa tahun udah? 9 tahun. Kenapa tak kalian buka? Nih, sudah 9 tahun yang lalu sudah saya tulis. Ini 9 tahun yang lalu sudah saya tulis tentang kredit ini, bahwa kalau uang dengan barang boleh. Kredit motor itu uang dengan uang apa uang dengan barang? Uang dengan barang boleh. Ini uang, ini barang boleh. Yang tak boleh itu uang dengan uang. Baca. Tolong nanti ini share. Sekarang juga share. Share ke grup-grup. Cara nge-share-nya ini ku ajarkan. Dah, yang di atas itu kan ada titik 3 paku 3 itu. Nah, share, masukkan ke grup-grup, masukkan ke grup. Nah, itulah enaknya kalian ngaji kalau sama ustadz cerdas. Dah, nanti sampai pulang ke rumah di print. Nah, ini bisa di print. Nah, di atas tuh print, print. Tempelkan ke dinding-dinding masjid. Nah, cuma hindari jangan sampai bayarnya terlambat, nanti kena denda. Uang dengan barang tidak riba, uang dengan uang baru riba, emas dengan emas riba, uang dengan uang riba Pak Ustaz, riba. Lalu kita ke Makkah itu bawa rupiah membeli ringgit, bawa rupiah beli dolar, bawa rupiah beli rial, kenapa tak riba? Yadan biyadin, cash. Kalau cash ini 1 juta beli 300 rial, sah karena tidak kredit. Tapi kalau ini aku beli, aku bayar 2-3 hari lagi, tak boleh karena harga berubah. Nah, ini tentang masalah kredit barang. Jelas? Ustadz, ketika tilawatil Quran dan sholawat sering jamaah saut-sautan Allah di akhir bacaan itu, apa hukumnya Pak Ustadz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah, Masya Allah. Aku sangka surat apa tadi? Itu adalah ungkapan kekaguman. Nah, itu diisi duitnya, kalian pura-pura tak nampak. Itu adalah ungkapan kekaguman. Sama kita macam menonton bola, terus menengok Messi main, wow. Harus menengok McLaren, amazing. Kan tak mungkin kita dengar orang baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, amazing.
Sesuaikanlah. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Coba tengok kalau Syekh Nu'ainak mengaji Taib, Taib, Taib. Taib artinya bagus, bagus. Bukan Taib artinya tak pulang-pulang. Itu adalah ekspresi kekaguman. Dalam sholat fardu yang baca amin setelah surat Al-Fatihah, baca amin terlebih dulu imam, baru makmum, atau berbaringan Pak Ustaz? Idza ammanal imamu fa'aminu. Siapa dulu? Idza ammanal imamu fa'aminu. Kalau imam mau mengucapkan amin, baru kau ikut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belum saya imam ini sekarang. Kita ulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah terdengar bunyi imam tuh baru. Ini banyak ini imam makmum ini sekarang main salib aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bunyi hadisnya idza ammanal imam, kalau imam mengucapkan amin, fa aminu, maka makmum ikut. Kuat-kuat bacanya. Karena setan paling takut, paling benci orang kafir, paling takut, paling benci mendengar amin. Amin. Kabulkan ya Allah. Tuati amin. Ini banyak orang amin. Kok kenapa tak kuat? Alah, kalian aja lah, aku malas. Mana bisa gitu? Ikutlah kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada pula satu makmum, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak. Kok kau bilang bapak tadi? Rupanya dia masuk Islam, baru mu'alaf, nama mertuanya Amin. Segan dia nyebut Amin, bilangnya bapak. Apabila anak laki-laki bernazar jadi imam sholat jenazah bapaknya, tapi anak ada di Batam, ayahnya di Medan. Apabila orang tua meninggal dan anak terkendala perjalanan pulang, bagaimana bila nazar anak itu tak dapat dilaksanakan? Makanya sebelum bernazar pikir dulu. Oh, Ustadz menganggap kami orang Batam tak ada duit ya? Bukan masalah duit, bro. Saya tak jadi ke Anambas itu apakah karena duit? Kenapa? Asap. Iya, kalau bapak mau meninggal bulan April. Kalau bulan-bulan jerebu nih, bulan-bulan asap ini, nah, makanya aku pesankan sama kalian kalau mau meninggal jangan musim asap. Tanya dulu sama orang yang bakar tuh, kapan kalian bakar? Oleh sebab itu maka nazar ini pikirkan baik-baik. Kadang orang ini enak aja mengumbar janji sebelum berbuat. Ustadz, kalau lulus anak saya PNS nanti saya bernazar mau membuatkan satu WC untuk Masjid Bukit Indah. Begitu anaknya lulus, jangankan WC, batu bata pun tak ingat. Nah, bagaimana kalau tidak bisa dilaksanakan? Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Cara menebus nazar sama macam menebus sumpah. 1. Kasih makan 10 fakir miskin, atau kiswatuhum 10 pakaian, au tahriru raqabah, membebaskan budak hamba sahaya. Ini cara Islam menghapuskan hamba sahaya. Kalau engkau mau menghapuskan hamba sahaya, salah satunya adalah dengan cara menebus kafarat sumpah dan nazar. Kasih makan 10 fakir miskin, tak sanggup Pak Ustadz. Kasih 10 pakaian, tak sanggup juga Pak Ustadz. Bebaskan budak hamba saya, budak-budak Melayu yang ada Pak Ustadz. Budak hamba saya tak ada lagi Pak Ustadz. Yang terakhir, faman lam yajid, siapa yang tak sanggup, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Jangan bebankan diri yang kita tidak mampu. Karena tak mampu, maka
Kalau mau nazar yang kira-kira mampu. Saya nanti kalau begini saya akan puasa sunat. Nah, itu bagus. Ustadz, saya mau tanya, di awal ceramah Ustadz mengatakan orang meninggal tidak baik, orang meninggal lama untuk dikuburkan. Bagaimana menurut Ustadz orang meninggal, seorang tokoh rakyat meninggalnya malam tapi dikuburkan esok siangnya, banyak proses upacaranya Pak Ustadz. Kalau aku baik, maka kalian menjumpakan aku dengan amal. Tapi kalau aku tak baik, maka kalian sudah melepaskan beban dari pundakmu. Aku Abdul Somad. Kalau aku mati, aku baik, cepat-cepat kalian kebumikan, itu mempercepat aku berjumpa dengan amalku. Tapi kalau aku tak baik, maka kalian cepat-cepat menghilangkan beban dari pundak. Makanya orang meninggal itu lebih cepat, lebih baik, lebih cepat, lebih baik kuburkan. Bagaimana ini dengan tokoh masyarakat, dengan itu, dengan ini? Kita kan malam ini ngaji menurut Quran dan Sunnah dan fatwa para ulama. 3 yang kita ikut: Al-Quran, Sunnah, Al-Ulama, Warasatul Anbiya. Nah, kita kaji malam ini itu. Kita bukan ikut tokoh fulan, tokoh ini, tokoh fulan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh besi, tokoh kelontong. Apa hukumnya alat musik Islami dan musik Islami? Macam mana alat musik Islami? Ini gitar yang buncitnya ke dalam Islami gitu. Kalau gitarnya rata, ini gitar kafir gitu. Mana ada alat musik Islami? Suling tak ada. Ini suling syariah, ini suling konvensional. Mana ada? Tak ada alat musik Islami. Pokoknya al-ghina mithlul kalam. Musik lagu itu macam cakap. Kalau isinya baik, ya baik. Tapi kalau isinya tak baik, maka haram. Isinya baik. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Bagus apa tak bagus? Bagus. Maka baik religi, mengingatkan pada mati. Nah, tapi kalau sudah mengajak pada bunuh diri, ngajak berzina, maka haram. Nauzubillah. Bagaimana cara masuk Universitas Al-Azhar Kairo Mesir Pak Ustadz? Hafal Quran 3 juz, bahasa Arab, kursus dari sekarang, nanti 100 soal bahasa Arab. Setelah itu pula tesnya nanti sekitar bulan Juni, tapi pengumumannya bulan Mei sudah ada. Gimana cara mencarinya Pak Ustadz? Buka HP lagi. Dah, tulis di Google itu beasiswa Al-Azhar Kairo, beasiswa Al-Azhar. Inilah payahnya masyarakat, tinggal nulis ini pun tak tahu dia. Ini syarat beasiswa Al-Azhar Kairo, beasiswa santri Al-Azhar Kairo, beasiswa. Makanya belilah paket pendaftaran beasiswa. HP itu tak perlu mahal, yang penting cepat dia searchnya. Siapkan Quran 3 juz, bahasa Arab. Udah itu ikuti tesnya, mudah-mudahan lulus. 100 ranking 1 sampai ranking 100 ditanggung beasiswa. Yang 101 sampai berikutnya biaya orang tua. Tapi nanti bapak hanya tahun pertama itu aja ngirim duit. Biaya hidup di Mesir murah, $100 itu udah makan enak. $100 di tempat kita 1.400.000, baru uang kosnya aja. Di Mesir $100 udah makan cukup semua. 1 tahun pertama itu aja. Tahun kedua berusaha nanti cari beasiswa, IP-nya bagus. Saya tak tamat pesantren, madrasah aliyah. Tapi belajar selesai, tamat LC, habis itu ke Maroko MA, habis itu pulang, habis itu udah tua pun kuliah lagi. Sekarang saya masih mahasiswa semester 6. Saya seorang bapak, 3 orang anak. Mohon doa buat keberkahan keluarga saya. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa. Apakah ada hadis atau ayat Quran yang melarang anak-anak ke masjid sholat? Karena setiap dengar azan, anak saya yang bungsu selalu nangis minta ikut ke masjid.
Tapi karena kurang ramahnya petugas masjid terpaksa saya batasin. Ada enggak anak masjid Nabi lama sujud sampai makmum di belakang heran, ini wahyu kok turun pas sujud. Setelah Nabi bangkit barulah sahabat di belakang tahu rupanya cucunya naik ke atas. Itu menunjukkan bahwa membawa anak kecil boleh, tapi cucu Nabi, tak macam cucu kita. Cucu Nabi itu tengoklah patuh, baik. Cucu awak macam hantu. Makanya ulama membagi anak kecil itu menjadi 3 level. Anak kecil itu menjadi 3 level. Pertama namanya sobi. Apa namanya? Sobi. Di atas sobi itu namanya mumayyiz. Di atas mumayyiz itu namanya amrod. Sobi 5 tahun 4 tahun ke bawah ini tak bisa, karena dia tak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana makanan, mana kotoran. Tak bisa. Inilah umur 5 tahun ke bawah ini. Kalau kita gini kan, kita pula diginikannya. Tak bisa. Dari umur 5 mumayyiz, umur 5 sampai agak-agak mau akil balik, 5 ke 10. Ini mumayyiz. Mumayyiz. Nah, nanti kalau ayah sholat diam ya nak ya, diam ya. Jangan ganggu dia. Itu bisa. Diam ya. Ini mumayyiz. Bajunya Abdul Somad pula. Ini mumayyiz. Yang mumayyiz ini bisa. Nanti kita letakkan dia. Kalau anak di sudut sana ya, mumayyiz bisa. Yang amrod ini, amrod artinya udah hampir tumbuh bulunya tapi masih halus, bulu janggutnya masih halus. Ini anak-anak orang Arab itu tak macam kita. Orang kita kadang digosok pakai kemiri pun tak tumbuh-tumbuh. Dia udah hampir halus. Pertama akil balik. Adapun yang kecil tadi memang tidak, karena itu nanti na'udzubillah kita letakkan dia di samping kita. Dia pakai pampers, tiba-tiba dia buang air, itu putus sholat. Kalau kita letakkan di tepi sana, dikacaunya pula bapak tu sebelah. Bapak tu sholat, dia pegang-pegang yang jari kecil bapak tu. Bapak tu silap isi pakai. Masalah. Jadi yang bisa kita bawa tadi adalah yang mumayyiz. Adapun yang sudah mumayyiz, mungkin agak nakal-nakal dia sedikit, lari-lari dia lompat-lompat, maklum lah, jangan dimarahi pak, jangan sampai ini ada nih pengurus-pengurusnya soal nengok anak kecil, balik buat naik darah tinggi gua aja. Udahlah listrik naik, air mahal, ayah kalian tak mau nyumbang, anaknya pula libur. Padahal 20 tahun akan datang mereka nilai yang akan memakmurkan masjid. Kalau di masjid masih ada anak lari-lari, di masjid masih ada lompat-lompat, bersyukurlah 20 tahun akan datang masjid ini masih tetap banyak sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu udah sunyi, tak ada anak-anak, isinya orang-orang tua yang udah diintai-intai malaikat maut aja. Sunyi masjid, waspadalah. Nauzubillah. Jangan bangga dengan masjid yang besar, karena di Cordova, di Alhambra masjid besar-besar, tapi sekarang tidak ada sholat berjamaah. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Masjid besar bangga, tapi isinya kita persiapkan untuk masa depan. Takbir. Pak Ustadz, saya seorang istri, batasan-batasan bagaimana bersolek yang wajar bagi muslimah. Karena kalau saya bersolek, suami saya selalu tegur, jangan bersolek jahiliyah. Apa maksudnya Pak Ustadz? Misalnya wajah ibu pucat. Kalau silap-silap payah membedakan dia sama kuntilanak. Pucat misalnya habis sakit atau rumah sakit, lalu dipakainya bedak sesuai dengan warna kulit. Merubah yang tak normal jadi normal boleh, tapi yang sudah normal menjadi abnormal, itu tak bisa. Bibir udah biasa dipakai sampai 2 inci. Bodak putih, muka putih, tangan hitam. Oleh sebab itu maka yang wajar-wajar saja. Engkau cantik bukan karena make upmu, engkau cantik karena bekas wudhu dan tahajudmu.
kecantikan batin, kecantikan yang tidak akan lekang karena lapuk karena hujan dan tak lekang karena apa? Panas. Ibu cantik ya? Iya dong, ini kan bekas wudu. Jadi kau sangka kami tayamum semua? Jangan bersolek-solek jahiliyah, karena sebenarnya orang yang bersolek itu adalah dimainkan setan. Wala udillannahum, kusesatkan mereka, wala umanniyannahum, kubuat mereka berangan-angan, berhalusinasi, berimajinasi. Aku yang paling cantik, aku yang paling mancung, aku yang paling putih, aku yang paling, padahal orang nengok biasa aja. Berhalusinasi, berimajinasi dengan pikirannya. Oleh sebab itu maka perempuan lebih baik menutup wajahnya pakai cadar. Tapi kalau tak sanggup pakai cadar, pakai hijab, wajahnya biasa-biasa saja. Bagaimana kalau saya selalu takut akan kematian, takut karena amal ibadah belum banyak, takut anak-anak putus sekolah atau terlantar? Manusiawi. Takut mati karena amal belum banyak, maka perbanyak amal. Takut nanti kalau mati anak belum belajar agama, maka bawa anak masukkan pesantren. Positif. Tapi kalau takut sampai stres depresi, itu berarti diganggu jin. Alladzi waswisu fi. Kalau sudah kena itu obatnya adalah ruqyah. Ruqyah sendiri tak bisa Pak Ustaz, tak bisa. Kadang kita pun diganggu setan tak kuat, minta ruqyah sama orang yang kuat, datang ke ruqyah syariah, ustaz-ustaz kita yang imannya kuat, yang zahir batinnya kuat. Saya punya 3 orang anak perempuan, yang 2 orang sedang menuntut ilmu di pesantren setingkat SMA, hadiah berarti. Sebagai seorang ibu saya selalu menuruti kemauannya dengan laundrynya, jajannya dan keperluannya. Apakah saya melakukan hal itu benar? Karena menurut saya agar anak saya bisa fokus belajar. Tak ada gunanya ilmunya banyak, tak pandai mencuci baju. Tak ada gunanya baca Arabnya hebat, bahasa Inggrisnya berapi-api, hafalan Qurannya hebat, tapi mengangkat piring nasinya dari meja pun tak tahu. Ada tak orang model begini? Ada. Kami dulu di pesantren cuci sendiri, gosok, tak disetrika Pak Ustaz? Enggak. Kok tak kusut? Tak kami peras, cuci gantung. Jadi seimbang antara dia hidup intelektual dengan bagaimana berinteraksi sosial. Kalau semua dimanjakan, makannya catering, pakaiannya gosok, sampai mengangkatkan piring nasinya pun dia tak tahu, nanti dia mau jadi apa? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah? Tidak. Oleh sebab itu kami pun dulu di pondok pesantren, tapi tetap pandai mencuci baju, tetap pandai memasak, tetap pandai melipat, tetap pandai menyetrika, sampai ke Mesir juga belanja. Jadi pendidikan baik, tapi pendidikan juga membentuk orang berakhlakul karimah menjadi mandiri, bukan dimanjakan. Sekarang banyak sekolah yang memfasilitasi segala sesuatu, akhirnya jadilah dia menjadi intelektual tapi tidak berakhlakul karimah dan selalu menggantungkan diri pada orang lain. Nauzubillah. Terinspirasi kisah Bilal bin Rabah yang sandalnya masuk surga karena tak pernah meninggalkan sholat wudhu. Saya juga membuat amalan, yaitu membaca surat Yasin selesai maghrib di rumah dan dimanapun. Alhamdulillah sudah hampir 1 tahun berjalan, tak pernah tinggal. Apa dan bagaimana keadaan tetap saya lakukan? Apakah saya salah membuat amalan seperti ini? Gimana salahnya? Membaca surat Yasin habis maghrib tadi. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin di suatu malam. Tak tengok malam apa? Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuh besok dia sudah diampunkan Allah. Kira-kira amalan ini ada nggak dalilnya? Saya ulang sekali lagi. Memang kalau terlalu lama dengar ceramah ini payah nangkap memang. Kita ulang sekali lagi, oke?
Bisa agak konsen sedikit? Tarik nafas, hembuskan. Nah, pertanyaannya gini. Saya selalu membaca Yasin selesai maghrib di rumah dan dimanapun berada. Sudah setahun tiap malam baca Yasin. Benarkah amalan saya? Kata dia. Sekarang saya jawab. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuh dosanya sudah diampunkan Allah. Apakah amalannya ini ada dalilnya? Bilanglah dari tadi. Amalanmu ada dalilnya. Mana dalilnya? Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, baik itu setelah maghrib, setelah isya, tengah malam atau menjelang subuh, subuhnya sudah diampunkan Allah SWT. Hadisnya ini sahih apa tak sahih Pak Ustaz? Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Setahu kami hadis itu hasan. Di bawah hasan sahih, di bawah hadis sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Jayyid ini apa? Antara hasan dan sahih. Di atas hasan, di bawah sahih. Namanya jayyid, bisa diamalkan. Yang ngomong gini siapa? Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, dalam pembahasan muqaddimah surat Yasin. Baca tafsir Ibnu Katsir. Bapak Ibu yang punya duit, pergi ke toko buku, beli tafsir Ibnu Katsir. Yang sudah beli alhamdulillah. Nanti anak kita sudah mati, dibukanya lemari, ditengoknya, alhamdulillah ada tafsir Ibnu Katsir, walaupun masih bungkus plastik. Itulah amal kita malam ini, alhamdulillah. Teringat saya jadi disebar kotak sedekah untuk ini. Udah. Oh, rupanya jamaah di Masjid Bukit Indah Sukajadi tidak bersedekah melalui kotak, tapi langsung transfer banking. Wow. Memang generasi milenial ini luar biasa. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Saya kemarin nggak ngisi, nggak apa-apa, langsung transfer banking. Laporannya sudah berapa? 20.000. Rupanya 20.000 dolar Singapura. Masya Allah, tabarakallah. Ada bendera Singapura berkibar. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan amal kita malam ini diterima Allah SWT. Ala hadhihi niyah